Halo Bapak, selamat sore. Selamat Kita sore. ketemu lagi nih. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum saya nanya-nanya nih, udah pasti kan kalau ada Bapak, ada saya, berarti ada yang mau saya tanya-tanya nih ke Bapak. Mohon Boleh. perkenan waktunya. Tapi sebelumnya Bapak, boleh kalau mau menyapa masyarakat dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Bertemu kembali. Iya, bertemu kembali. Oh ya, sebelum saya nanya dulu nih, saya mau ngucapin selamat dulu ke Bapak ya Pak, Ya. atas pelantikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi kan sebelumnya Makasih sebagai ya. PLT. Makasih. Oke gini Pak, saya mau nanya terkait salah satu program Bapak nih yang saya dengar, yaitu pemenuhan meubiler sekolah untuk pembelajaran berkualitas. Nah, boleh nggak nih Pak dijelasin lebih mudah dipahaminya, apa sih maksud dari program tersebut Pak? Ya, makasih ya Mega ya. Jadi sebetulnya tugas utama Dinas Pendidikan yang pertama adalah menyiapkan akses kepada untuk masyarakat agar mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setelah masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan, harus kita jamin pelayanan pendidikannya itu adalah pelayanan pendidikan yang terbaik, yang berkualitas. Nah, sekarang itu untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, titik beratnya ada di kelas. Ya, kelas, pembelajaran di kelas. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran di kelas yang berkualitas? Caranya gimana? Sekarang sudah ada yang namanya pendekatan pembelajaran deep learning. Jadi pembelajaran yang mendalam gitu. Nah, pelajaran yang mendalam artinya anak-anak tuh paham banget gitu. Ya, mengenai materi-materi yang diajarkan oleh gurunya. Harus paham banget gitu. Nah, untuk paham benar ini berarti kan harus diciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, ya, joyous kira-kira begitu. Dan harus juga kita ciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman kira-kira gitu. Nah, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, salah satunya itu sarprasnya harus bagus, harus berkualitas juga. Dan diantaranya adalah meubilernya harus nyaman. Sehingga anak-anak ada di dalam kelas itu betul-betul menyenangkan. Sehingga dia bisa belajar dengan kesadaran sendiri untuk mendapatkan materi yang mendalam yang diberikan oleh gurunya, kira-kira begitu. Dan sebenarnya bukan hanya meubiler saja, banyak yang kita sudah mulai programkan ya di tahun 2025 ini, dan mudah-mudahan di 2026 ini kita lanjutkan. Seperti misalkan sudah dirintis oleh para pendahulu saya, para dinas pendidikan sebelum saya, apa yang disebut dengan digitalisasi pembelajaran. Ya. Dan ini penting betul, karena dengan digitalisasi pembelajaran ini, penyampaian materi itu akan mudah. Dan anak-anak akan lebih senang. Dan ada interaksi antara guru dengan murid itu lebih intens lagi, dengan dibantu dengan alat-alat digital, kira-kira gitu. Ini juga akan kita lanjutkan tahun 2026, sehingga tahun 2026 ini kita akan terus mengadakan meubiler sekolah, ya, dan juga pembelajaran yang terkait dengan digital, kira-kira gitu, Mbak Mega. Oke. Nah, dalam menjalani program tersebut, Pak, tentu Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai organisasi pemerintahan harus menjalani program-program yang sudah direncanakan dengan transparan, ya, supaya masyarakat pun juga merasa diikutsertakan. Ya. Nah, apa aja sih Pak, kira-kira sudah adakah prosedur atau tahapan-tahapan yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mencapai transparansi tersebut Pak? Ya, jadi gini ya, sebetulnya tahun 2025 ini dimulai dengan satu sistem yang lebih transparan, terutama dalam pengadaan, yaitu aplikasi Naprok 6 ya, yang versi 6 ya.
Jadi inaprok ya apa namanya yang lebih maju lah kira-kira gitu ya, yang versi 6 yang kita pakai sekarang. Dan di situ memang semua pengadaan harus masuk melalui inaprok. Nah ini sebelumnya saya jelaskan dulu ya bahwa tahun ini tuh kita memang mengadakan sekitar 3.000 mebel ya, mebel siswa ya, terdiri dari kursi, kemudian meja, kursi guru, meja guru ya, kemudian juga papan tulis, kemudian juga kursi serbaguna, semuanya itu ada lebih kurang 3.000 set ya buat anak-anak SMP kira-kira gitu tahun 2025 ini. Dan ini memang seperti yang saya jelaskan di awal, ini untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, sehingga hasilnya akan maksimal. Kemudian untuk yang SD, kita akan mengadakan sekitar 5.520 ya set mebeler untuk anak-anak sekolah dasar. Sebetulnya ini masih jauh dari cukup gitu ya. Kebutuhan mebeler untuk siswa SD itu lebih kurang 40.098 unit. Kemudian untuk SMP itu sekitar 10.179 unit. Jadi memang masih kurang jauh. Oleh karena itu maka pengadaan mebeler itu 2026, 2027, 2028 dan terakhir 2029. Kita berharap di tahun 2029 semua sekolah di Kota Bekasi, baik SD maupun SMP ini sudah terpenuhi semua gitu ya. Artinya nggak ada yang reot-reot lagi, yang jelek-jelek lagi ya. Tinggal tahun-tahun berikutnya kita akan fokus kepada memelihara yang rusak gitu, terutama yang rusak ringan ya gitu. Nah, fokus pengadaan mebeler tahun 2025 ini sebetulnya lebih kepada pengisian mebeler untuk ruang kelas baru yang belum terisi. Ya, juga menyiapkan mebeler untuk unit sekolah baru dan penggantian mebeler untuk mebeler yang rusak berat yang udah nggak bisa diapa-apain ya, itu kita ganti dengan yang baru seperti itu. Jadi tetap terus sampai dengan tahun 2029 pengadaan mebeler ini terus kita lakukan. Sebetulnya bukan hanya mebeler saja. Nah, ini juga ruang-ruang kelas sudah mulai tua usianya ya, sehingga kemungkinan banyak yang rusak. Ini kita perkuat dengan rehabilitasi ruang kelas yang rusak. Tahun 2025 ini kita fokus juga ke perbaikan toilet sekolah gitu ya, supaya toiletnya itu nyaman gitu ya. Nyaman itu bukan berarti nanti lama-lama nongkrong di toilet gitu enggak ya. Artinya mereka kalau memang membutuhkan itu manusiawi lah ya. Artinya bahwa tempatnya itu bersih, nyaman, sehingga dia tidak ragu-ragu untuk kalau memang buang air kecil tuh nggak ada masalah kira-kira gitu. Nggak bau, nyaman tempatnya kayak gitu. Itu Mbak Mega. Oke, berarti untuk transparansinya sudah terjamin ya Pak ya? Mungkin nggak sih Pak ada double budgeting? Kira-kira mungkin nggak terjadi seperti itu Pak? Jadi kalau pengadaan itu kan kita memang mengadakan tahun ini dengan jumlah yang cukup besar ya, hampir sekitar 6 miliar untuk SMP dan 12 miliar untuk SD ya, kisaran sekitar segitu ya, 18 miliar. Dan tahun depan juga kita akan mengadakan segitu juga. Ya, jadi mulai tahun 2025 kita akan mengadakan anggaran untuk pengadaan mebeler sekitar segitu. Ya. Kemudian antara penganggaran SD dan SMP itu memang berbeda ya. Berbeda bukan karena kita ingin membedakan, enggak, karena memang ada sistem informasi pemerintah daerah yang memang mengharuskan adanya pemisahan antara SD dan SMP. Ini karena kenapa dipisahkan? Karena terkait juga dengan pencapaian standar pelayanan minimal antara SD sendiri, SMP sendiri. Jadi memang harus dipisahkan, nggak bisa digabung kira-kira seperti itu. Karena tujuannya juga berbeda. Ya meskipun sama-sama ingin membentuk satu pembelajaran yang nyaman, tapi masing-masing
DPA-nya itu pisah gitu, kira-kira gitu ya. Sehingga memang kalau pengadaan harus dua, di pengadaan Mebler SD dan pengadaan Mebler SMP, kira-kira gitu. Berarti memang walaupun sama-sama dari jalurnya dari Dinas Pendidikan, Ya. tapi harus dibedakan sesuai jenjangnya ya Pak, Iya, memang sudah SD. persyaratan administratif. TK nanti sendiri lagi, Oke. ada kira-kira gitu. Misal nih Pak, kalau ada yang pertanyaan atau dugaan adanya split anggaran dengan kode MAK ganda, itu berarti seperti yang Bapak jelaskan yang tadi Nggak ya? mungkin lah itu ya. Iya. Jadi sebetulnya sistem penganggaran itu sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya. DPA sekolah dasar untuk pengadaan meblernya sendiri, yang SMP juga pengadaan meblernya DPA-nya sendiri. Jadi nggak bisa digabungkan gitu ya, kira-kira seperti itu. Memang mungkin pemikiran kita digabung aja, kenapa sih biar pekerjaannya sekaligus gitu ya, nggak bisa juga ya, karena memang sudah diatur sedemikian rupa. Bukan kita yang mengatur, tapi kita ikut aturan, kira-kira gitu. Nah, untuk proses pengadaan meblernya sendiri itu persiapannya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau pengadaan mebler, bukan hanya pengadaan mebler saja ya, pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan itu sudah kita mengikuti pengadaan barang jasa versi 6 gitu ya. INAPROK, orang dikenal dengan INAPROK ya. Jadi Indonesian Procurement, kira-kira gitu ya. Jadi pengadaan barang pemerintah Indonesia gitu. Dan ini memang sudah diatur ya, kita harus mengikuti apa-apa yang sudah diatur pemerintah gitu. Jadi kita ya mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah, harus belanjanya itu melalui INAPROK gitu ya. Gak boleh belanja di luar INAPROK gitu. Jadi yang kita tuju adalah INAPROK itu semacam ini ya, katalognya itu semacam supermarketnya pemerintah lah. Jadi Dinas Pendidikan, OPD lain, daerah lain itu harus belanja di INAPROK, kira-kira gitu. Nggak boleh kita belanja ke ke marketplace yang lain, nggak boleh, harus ke INAPROK, kira-kira gitu. Jadi saya akan memilih barang yang ada di INAPROK. Nah gitu. Itu juga tidak cukup saya milih barang yang ada di INAPROK. Biar gimana pun prinsip efektivitas dan efisiensi itu harus saya pegang gitu ya. Kita belanja barang yang berkualitas di INAPROK, tapi dengan harga yang kompetitif gitu ya, harga yang wajar, kira-kira begitu. Nah inilah yang kita lakukan, betulnya seperti itu. Kalaulah ada kritik-kritik kepada kita bahwa di marketplace yang lain itu lebih murah Pak gitu ya. Tapi kita juga pengen belanja di marketplace tersebut ya, tapi memang kita nggak boleh, harus belanja ke INAPROK. Jadi pemerintah termasuk Dinas Pendidikan harus belanja di INAPROK. INAPROK itu semacam supermarketnya lah, supermarket pemerintah yang dikelola, dibina oleh LKPP. Jadi kita harus lihat yang ada di situ, kira-kira seperti itu. Dan itulah yang kita laksanakan sekarang ini. Dan tetap saja karena tadi prinsipnya adalah harus efisien dan efektif, proses negosiasi juga harus ada di situ. Ya, jadi harga negosiasi itulah yang nanti menjadi acuan kita untuk membayar, kira-kira begitu. Dan setiap PPK itu punya akun ya untuk masuk ke INAPROK ya. Nanti di INAPROK itu kita tuju barang yang kita yakini betul kualitasnya bagus. Dan barang-barang di INAPROK itu pasti kualitasnya bagus. Sudah terjamin ya. Karena sudah terakurasi di situ ya oleh LKPP, sehingga muncullah istilahnya bukan providernya lah, kira gitu ya, pedagangnya di situ dengan produknya. Pasti yang menawarkan atau pedagangnya di situ, providernya itu pasti yang secara legalitas dia memenuhi syarat. Dan produknya juga pasti produk yang berkualitas, kira-kira gitu. Kita pilih, kita negosiasi, kalau sudah setuju kita dengan harganya, kita kontrak, kemudian saya pesan pesan barangnya, kira-kira gitu kan. Nah itu sebetulnya transparan sekali tuh di INAPROK itu, siapapun bisa kontrol itu gitu.
LKPP bisa kontrol di situ. Bagaimana proses pengadaannya Dinas Pendidikan, berapa sih harganya, bagaimana proses negosiasinya itu bisa dilihat. Inspektorat kita juga bisa dilihat, PBJ kita juga bisa ngelihat, ya KPK pun bisa lihat di situ. Jadi semuanya serba transparan sebetulnya, kira-kira seperti itu. Berarti Inaprok itu sebuah wadah yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan transaksi terkait program-program Ya, pemerintah pembelian ya Pak. barang pemerintah ya. Nah, tadi sudah Bapak sempat singgung juga SMP kebutuhannya berbeda, SD juga kebutuhannya Ya. berbeda. Kalau digabungkan kisar kurang lebih 8.520 set ya Pak Ya. untuk mebeler. Itu Kira-kira 8.520 yang kita adakan tahun ini ya. Ya. itu sudah memenuhi kebutuhan kah Pak? Ya masih belum ya. Kalau SD saja 40.089 kalau nggak salah ya. 40.089 unit. Itu kalau kita kurangi 5.500 sekian ya. Itu ya masih jauh lah gitu ya. Masih kita kurang 35 ribuan lah, kita masih kurang ya mebeler untuk SD. Yang SMP ya kita kurang sekitar 10.000 dikurang 3.000 ya, sekitar 7.000. Jadi memang ini masih terus, makanya tahun 2026 ini kita adakan terus gitu ya untuk terkait dengan mebeler itu. Jadi kalau dikatakan kebanyakan enggak, kurang gitu itu ya, kurang. Dan tahun depan juga akan dianggarkan sekitar segitu juga. Berarti jatuhnya bertahap ya Pak? Ya, bertahap ya. Yang tahun ini sama tahun depan berarti nanti digabungkan. Tahun ini, tahun depan, pokoknya kita targetkan 2029 itu kebutuhan mebeler itu sudah terpenuhi semuanya. Artinya mebeler yang ada di sekolah-sekolah itu dalam kondisi yang bagus. Dan tidak ada sekolah yang nggak punya kursi, ruang kelasnya ada yang kosong gitu, misalkan nggak ada ya. Ya kita berharap udah nggak ada lagi seperti itu. Nah kita udah hampir di penghujung saya nanya-nanya nih ke Bapak. Cuman sebelumnya saya mau nanya, dalam menjalani program tersebut pasti kan ada pro kontra ya Pak. Iya pastilah. Kira-kira ada nggak yang Bapak rasakan atau apa ya, wujud ketidakpuasan dari orang-orang yang mungkin tidak puas dalam program yang dijalankan tuh ada Pak? Ya kalau orang itu kan pasti ada harapan. Ada harapan kemudian ada kenyataan kan gitu ya. Sementara kita diatur oleh suatu aturan pemerintah yang mengharuskan kita kalau e-purchasing itu harus melalui Inaprok ya. Inaprok itu ada katalog, silakan kita pilih, silakan kita tampung di keranjang belanjaan kita, nanti kita negosiasi, cocok harganya kita bayar, kan kira-kira begitu ya. Tapi ada juga orang yang mungkin berharap dapat kegiatan itu, sementara dia sendiri nggak ada di Inaprok, di katalognya, kan nggak bisa kita beli ya. Artinya sebetulnya siapa saja boleh berminat terhadap paket-paket pekerjaan yang ada di Dinas Pendidikan, termasuk sebetulnya paket pekerjaan pengadaan mebeler, silakan saja bisa, tapi prosedur itu harus jalan gitu ya. Sekarang nggak bisa lagi Pak Alek ini beli nih mebeler saya, nggak bisa begitu, harus masuk dulu ke katalog Inaprok dulu. Kalau sudah masuk belum tentu juga, karena kan bersaing dengan yang lain gitu ya. Tapi yang dipastikan bahwa barang-barang yang sudah masuk di katalog Inaprok itu pasti berkualitas karena sudah diseleksi di situ ya. Harganya juga sebetulnya kompetitif juga ya kalau kita beli efisien. Tapi biar gimana pun juga ya namanya seperti ibu-ibu tetap harus ditawar. Siapa tahu harganya lebih murah lagi kan, gitu ya. Nah ini ya. Nah ya kadang-kadang yang harapannya dapat kemudian tidak dapat, ini yang suka mendiskreditkan kita ya. Tapi ya itu sebetulnya hal yang wajar aja lah ya. Tapi kita tidak pilih kasih terhadap provider siapapun, termasuk jenis barang apapun, yang penting selama berkualitas, kesempatan untuk dibeli itu besar ya. Ini kan sudah dua produk dengan jenis yang berbeda
udah kita beli ya, meskipun belum, masih proses. Akan kita beli lah kira-kira begitu. Nanti juga kita akan membeli barang-barang yang berkualitas, karena barang yang berkualitas banyak di Inaproc gitu ya. Nah, tapi barang-barang yang dipaksakan kita harus beli di luar Inaproc itu ya nggak boleh ya, harus di Inaproc, kira-kira begitu. Berarti sebenarnya kalau dalam menjalani program ini, program-program yang ada dalam Dinas Pendidikan itu untuk membuat rekayasa atau hal-hal lainnya itu sebenarnya susah ya Pak, karena kan sudah gitu ya, melalui prosedur yang iya. Jadi sebetulnya selama kita beli di Inaproc, atau kalau kata orang kita bisa merekayasa, nggak bisa gitu. Yang menetapkan harganya kan bukan kita ya, si providernya, si pedagangnya dengan LKPP-nya. Kita tinggal beli aja, tapi harus kita yakini betul bahwa tidak ada niat jelek dari kita untuk berbuat yang nggak baik sebetulnya ya, seperti itu. Meskipun peluangnya juga kecil gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau ada tuduhan markup gitu ya, enggak mungkin lah, susah memaafkan juga sekarang itu. Belinya aja sudah ada marketplace karena sudah dikontrol oleh pemerintah kan begitu. Nah, itu yang yang saya tegaskan bahwa nggak ada markup. Saya melakukannya juga bingung kalau markup seperti apa. Kira-kira begitu. Tapi yang penting ini program pemerintah harus jalan. Masyarakat kita yang sedang bersekolah di SD negeri maupun SMP negeri membutuhkan sekali mebeler gitu. Jangan sampai karena tekanan kemudian kita takut akhirnya tidak jalan gitu ya. Yang dirugikan itu banyak ya. 57 SMP negeri dan hampir 150-an SD gitu ya. Kan kasihan kalau nggak jalan. Oleh karena itu saya berharap masyarakat nggak apa-apa, silakan kontrol proses pengadaan yang ada di Dinas Pendidikan. Dan sekarang bisa dikontrol itu, ya. Sebenarnya masyarakat juga ada tahu itu. Ada tahu artinya masyarakat kita makin cerdas, gitu ya. Agak sulit kita memarkup yang kaitannya dengan harga bila kita menggunakan sistem yang sekarang, nggak bisa. Apalagi kalau kemudian kita markup di anggarannya, nggak bisa lah kepala dinas pendidikan itu memarkup di penganggarannya, nggak mungkin ya, nggak mungkin terjadi lah seperti itu. Jadi yang penting adalah satu, dinas pendidikan nggak ada mensrea untuk berbuat tidak baik, nggak ada ya, seperti itu. Dan kita berharap bahwa harga yang kita beli adalah harga yang kompetitif, yang wajar ya, yang tidak merugikan pemerintah. Dan kita berharap ada efisiensi di situ, ya, ada efisiensi, artinya ada sisa anggaran karena proses negosiasi, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, udah cukup jelas sih Bapak jelasinnya ke saya ya, untuk semua pertanyaan saya. Nah, sebelum kita tutup nih, ada nggak closing statement yang mau Bapak sampaikan kira-kira ke semua yang nonton atau mendengar? Iya, jadi yang penting adalah seperti gini ya, pendidikan itu tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, industri, sama-sama membangun pendidikan. Sifat kritis itu boleh saja ya, kemudian juga mengkritisi boleh saja, tapi tentunya kritisi yang membangun. Yang jelas bahwa pemerintah, saya juga termasuk dari bagian dari pemerintah, akan melaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi kalau aturan pemerintah mengatakan belanja di Inaproc, saya akan belanja di Inaproc ya, dengan katalog yang disediakan. Dan tekanan bagaimanapun saya tidak bisa keluar dari situ. Ya, meskipun tekanan dan lain sebagainya, saya tetap belanja melalui Inaproc. Dan yang tidak ada di Inaproc nggak akan saya beli. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini jadi bukan kita mengada-ada, tapi kita sudah diatur oleh pemerintah. Pemerintah mengatur supaya apa? Supaya kita lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, kira-kira begitu. Gitu ya, Mbak Mega ya. Oke, terima kasih ya Pak sebelumnya. Semoga sehat-sehat terus ya Pak, dan semoga semua program-program yang
akan dilaksanakan ke depannya oleh Dinas Pendidikan berjalan lancar, Amin. jauh dari segala halangan. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.